Hujan deras, ada acara arisan dan gimana nih? Udah siap-siap tuh. Namun banyak yang hari ini makanan udah siap. Mudah-mudahan bisa langsung di dalam rumah tangganya, masalah dengan suami, masalah dengan anak, atau masalah ekonomi, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan Allah berikan keluarnya dengan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ya Allah, sampaikan kita ke Ramadan, ya Ramadan besok yang akan ada di hadapan kita nantinya, ya. Ala haziniyah wa kulina bisolehah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
مدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم menyembahnya dan bertasbih sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada sama keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, tidak terasa Allah sudah memasukkan kita ke tahun berikutnya. Ya, maka dengan bertambahnya tahun maka sebenarnya umur kita berkurang. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ya. Jatah umur kita yang Allah sudah catat sekian tahun, ya, maka berkurang dengan bertambahnya tahun, ya. Maka di awal tahun baru ini, mari sama-sama kita menyadari umur kita hanya Allah yang tahu tinggal berapa. Mungkinkah 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kah, 20 tahun lagi kah? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan juga kita mempersiapkan. Kita pulang kampung bawa apa sih yang mau kita bawa? Apakah yang kita bawa itu kebaikan yang lebih banyak atau keburukan? Karena kalau kita bawa banyak kebaikan daripada keburukan, insya Allah, ya, insya Allah sama Allah ditempatkan di tempat yang baik, ya, di tempat kubur yang lapang. Dan menanti akhirat tidak akan terasa lama ketika seorang itu banyak kebaikan yang dia lakukan. Tapi apabila keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, maka jangan berharap untuk mendapat tempat yang layak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada adalah tersiksa, terhina, ya, tidak bisa ngapa-ngapain di dalam kubur, nggak bisa nolong siapa-siapa lagi, gitu ya, dan tidak bisa berbuat baik lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun baru ini mari sama-sama kita memperbaiki hubungan kita. Apalagi hubungan saudara. Ya. Mari kita perbaiki kakak, ya, lebih baik sama adiknya, adik juga lebih baik sama kakak. Jadi mari kita yang pernah satu rahim dengan kita, ya, mari kita jaga hubungan kembali dengan kesadaran kita umur semakin habis, mari kita perbaiki hubungan kita, ya, dengan saudara kita yang jauh, ya, saudara sekandung kita jauh, kita telepon, kita tanya kabarnya bagaimana, ya, kita senang kalau kabarnya baik-baik saja, gitu kan, ya. Itulah, ya, mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita yang masih ada, ya,
cuman kayaknya biasa-biasa aja hubungan. Semakin sadar umur kita, karena umur itu nggak lihat tua, nggak lihat muda, nggak lihat yang sakit, nggak lihat yang sehat. Maka ketika orang tua kita masih ada, sayangilah dia dengan sepenuh hati. Minta sebanyak-banyaknya doa dari dia, ya, dari dia. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada, apa yang kita bisa berbakti kepadanya? Mendoakannya. Setiap hari habis sholat mendoakannya, ya, mendoakannya tidak henti-hentinya. Itu tanda berbakti kepada orang tua. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendoakan orang tua kita yang sudah tiada, insya Allah urusan kita akan dimudahkan Allah. Urusan kita akan diberkahi oleh Allah. Ya, karena menandakan Allah sangat cinta. Karena berbaktinya anak kepada orang tua itu bukan disuruh sama Rasulullah doang, tapi langsung si pencipta yang menyuruh, ya, yang menyuruh orang tua bahwa anak harus berbakti kepada orang tua. Ya. Maka di dalam surat Luqman yang dikatakan, Luqman berkata, wahai anakku, berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu, karena ibumu sudah mengandung dalam kondisi yang lemah bertambah-tambah. Ya, dan berbuat baiklah kepada bapak, dan kepada pula kata Allah tempat kembali. Maka di tahun yang baru ini mari kita sadari perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita, ya. Jangan ada rasa dengki, rasa iri, rasa sombong, ya. Tapi harus kita bersihkan hati kita, ya. Harus kita bersihkan hati kita. Kemudian juga hubungan kita dengan tetangga-tetangga, ya. Jangan sampai kita tinggal sama tetangga nggak kenal sama kita. Jangan sampai, ya, sekali-sekali kita silaturahmi, memperkenalkan diri, ya. Ibu tahu nggak yang rumah sebelah? Nggak tahu tuh. Berangkat pagi pulang. Bagusnya sih saudara semua. Kalau di sini baru saudara semua. Ada tetangga dia. Negara. Sampai belakang saudara semua. Ya, masih alhamdulillah. Ya, artinya apa? Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, ketika engkau masak Aisyah, perbanyaklah kuahnya. Artinya apa? Agar kita punya rasa membagi sama tetangga. Ya, mungkin kita pulang dari jalan-jalan, ya, sebungkus kerupuk mungkin, ya, sebungkus kue gitu ya. Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu, gitu ya. Karena membagi itu adalah satu ibadah. Ibu rahimahumullah, itu yang pertama. Perbaikilah hubungan kita, ya, ketika kita menyadari umur kita semakin berkurang. Dan jangan sampai, ya, kita yang punya dosa nggak buru-buru minta maaf sama saudara kita. Tidak buru-buru minta maaf. Yang nunggu sampai dia mati kita belum juga minta maaf. Yang ada apa? Yang ada adalah cuma air mata karena kita nggak sempat minta maaf. Ya, nauzubillah. Jadi jangan sampai, ya, kita tidak suka minta maaf, ya. Kakak minta maaf, kalau punya salah minta maaf sama adiknya, nggak apa-apa dalam Islam. Orang tua minta maaf sama anaknya juga nggak apa-apa kalau orang tuanya salah. Itu dalam Islam seperti itu. Tidak ada rasa gengsi. Masa gue sih orang tua minta maaf sama anak gue kagak pantas sama? Bukan begitu. Masa gue kakak sih yang harus minta maaf? Nggak pantas, bukan gitu. Islam tuh nggak ngajaran kayak gitu. Itu berarti masih ada kesombongan dalam diri. Karena orang yang dosa itu akan terhapus kalau dia meminta maaf sesama manusia. Dan dia dosa itu akan terhapus kepada Allah kalau dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tahun baru ini yang kedua, marilah sering-sering tobat kepada Allah. Jadi ketika ada dosa, cepat tobat. Jangan sampai menambah dosa lagi. Sering banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak sholat tobat untuk membenahi diri kita. Ya, jangan sampai itu dosa numpuk gitu ya, sampai kita lupa, sampai sulit lagi kita untuk berbuat baik. Jadi di tahun baru ini mari sama-sama kita sering istighfar, sering mohon ampun ya Allah, karena kita datang dari Allah dalam keadaan bersih, maka kita pulang mau juga dalam keadaan yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Apa bisa? Bisa, ya. Bahkan seorang yang sudah membunuh 99 orang dibunuh, Allah masih mengampuni. Karena tobatan itu seperti lautan.
Ya, tidak ada larangan, tidak ada batasnya. Allah sangat sayang, Allah sangat cinta. Ketika ada seorang hamba menyadari kesalahannya, dia menangis di depan Allah. Ya, di depan Allah menyadari bahwa dia sudah melakukan dosa. Insya Allah, Allah sangat tersenyum. Allah ingin memeluk kita. Ya, gitu. Jadi Allah sangat bahagia ketika kita mau menghampiri Dia dan menangis, Dia menyatakan dosa-dosa kita dan mohon ampun tidak. Karena ada beberapa hal diterimanya taubat. Namanya harusnya taubatan nasuha. Kenapa taubatan nasuha? Pertama, dia menyadari kesalahan. Yang kedua, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, dia terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Tapi tobat dosanya akan diampuni oleh manusia kalau dia meminta maaf kepada manusia. Kalau dia tidak meminta maaf kepada manusia, sampai kapanpun akan dituntut dosanya. Ya, dia nggak akan diterima. Maka selagi dosa itu orang itu masih ada, masih hidup, cepat-cepat minta maaf. Ya, jangan terkenalnya dosanya bilang aja sama kita. Sementara aib kita banyak nggak? Bu, Bapak, aib kita banyak nggak? Banyak. Aib kita banyak, tapi Allah sangat sayang kepada kita. Aib kita nggak dibuka sama Allah. Sayangnya Allah sama kita. Aib aja, bayangin kalau aib kita dibuka satu persatu, itu rasanya nggak mau keluar dari diri kita. Karena banyaknya dosa kita, banyaknya aib kita. Tapi Allah sangat sayang kepada kita. Makanya sekarang kalau kita punya dosa, cepat minta maaf. Jangan bilang, oh sorry dong, bukan abang, nggak pantas gue minta maaf. Bukan begitu. Itu ada bir dalam diri, ada kesombongan. Allah aja maha pengampun. Allah sangat luas ampunannya. Masa kita sombong banget? Ya, ada kita punya salah, kita nggak mengampuni, gitu ya. Jangan. Ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu di tahun baru ini, ya, marilah sama-sama, ya, kita punya amalan yang khusus, amalan yang rahasia pada Allah. Jadi amalan kita hanya dilihat oleh Allah. Apa? Ya sedekah kita. Cukup kita aja sama Allah. Maka sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak melihat. Ya, artinya ada amalan rahasia yang hanya Allah dan kita aja. Tahajud kita nggak mesti kita ceritain tuh, ya, tahajud kita. Tapi membangunkan istri untuk tahajud adalah sangat diharapkan. Ya, membangunkan suami untuk tahajud itu sangat diharapkan. Ketika saling membangunkan, itu rahmat Allah, kasih sayang Allah akan turun sama kita, ya, sama suami istri. Ya. Maka ayo sama-sama, ya, kita perbaiki ibadah kita di tahun baru ini, ya, kita perbaiki akhlak kita, ya, karena umur kita nggak tahu, ya, kita perbaiki tadinya ada amalan khusus kita, ya. Nah, itu rahimahumullah, ya, marilah sama-sama, ya, kita berjuang karena kita mau akhir hidup kita adalah husnul Khotimah. Kita pengen di akhir hidup kita adalah akhir yang baik. Semua orang udah memaafkan kita, ya, terus kita terus berbuat baik, ya, pada manusia, berbuat baik kepada seluruh alam semesta. Kemudian ibadah kita juga semakin lama semakin bagus. Gak cukup yang wajib aja, tapi masih kurang untuk berjumpa dengan kekasih kita. Jadikan Allah kekasih kita, yang kita rindu, yang kita cinta. Karena kepada Dia lah kita akan kembali. Ya, anak, istri atau suami akan kita tinggal. Tinggal bagaimana hubungan kita kepada Allah, baik tidak? Minta kepada Allah, ya Allah, cintailah aku. Ya, cintailah aku, berilah cintamu pada aku, ya Allah. Ya, minta sama Allah. Jangan kita menuntut suami untuk mencintai kita, sementara kita tidak mencintainya, gitu. Bagaimana jadinya? Tapi kita minta sama Allah yang maha cinta, yang maha segalanya. Mintalah kepada Allah, ya, agar kita, keluarga kita semuanya, ya, bisa husnul khotimah. Di akhir hidupnya adalah akhir yang baik, ya. Itu saja, mungkin mohon maaf lahir batin. Kebanyakan kita semangat untuk berjuang, ya, berjuang untuk hidup kita, karena nggak bisa ada yang menolong, ya, kecuali ada diri kita sendiri yang bisa menempatkan kita nanti di alam kubur bagaimana posisinya, ya. Maka kita pengen tempat yang baik, ya, di dunia baik, di akhirat, di alam kubur baik, apalagi di akhirat nanti, ya. Itu saja. Adik kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Haji dan
bisa hadir ya karena masih ada tugas di Aceh, dan kaminya dan kami sekeluarga mohon maaf lahir batin bila ada sikap atau kata yang tidak tepat. Ya. Tuh Terina belajar tuh, kakak kayak ustazah tuh. Ya, terima kasih atas sambutan tausiahnya. Dari untuk acara selanjutnya, teman-teman, kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila kata kami ada salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Baca ini apa namanya doa. Udah keluar masjid. Hafal gak? Ayo. Iya. Mata. Keren ya. Alhamdulillah. Kapan-kapan kita undang Ustazah Elis ya. Adik kok jadi ceramah juga deh. Oke, sip. Pada hari ini adalah arisan ke-8 di rumah Pak Ketua Bu Yuswadi. Semoga angka lancar, sukses selalu.